Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. 3 tahun 4 bulan telah berlalu sejak semua orang mengira Tanyun telah mati. Di sisi lain, di divisi pil Gerbang Suci, di sebuah aula istana yang megah, Jin Xianghai, leluhur agung divisi pil, dia membungkuk dalam-dalam kepada Jin Yuxi dan berkata, "Kepala, 8 tahun yang lalu, kamu meminta bawahan ini untuk mengumpulkan anggota keluarga Jin yang tersebar di benua hukuman surgawi. Sekarang 8 tahun telah berlalu. Sekarang anggota keluarga Jin sudah berkumpul di titik pertemuan di luar pegunungan hukuman surgawi. Selama kamu memberi perintah, keluarga Jin akan menyerang sekte suci Huangfu." Mendengarkan hal itu, Jin Yuxi mengerutkan keningnya dan berkata, "Tetua Agung, sekarang Tanyun sudah mati. Menurut pendapatmu, haruskah kita menyerang sekarang atau setelah kompetisi untuk memperebutkan posisi kepala sekte?" Mendengarkan hal itu, Jin Xianghai berkata dengan jujur, "Kepala, dari sudut pandang bawahan ini, kita akan mencoba mengikuti kompetisi terlebih dahulu. Jika gagal, kita akan serang sekte suci Huangfu. Jika murid jenius dari keluarga Jin dapat menjadi kepala sekte pada saat itu, kekuatan keluarga Jin kita akan naik. Kemudian di masa depan, kita akan memasuki dinasti Tang dan menghabisi Tang Yongsheng untuk membalas dendam." Jin Yuxi mengangguk setuju. Lalu dia berkata, "Baiklah kalau begitu, aku mendengarkan pendapatmu." Setelah mengatakan hal itu, Jin Yuxi berkata dengan dingin, "Keluarga Tang dan keluarga Jin telah menjadi musuh bebuyutan sejak zaman kuno. Keluarga Tang telah menghabisi begitu banyak orang dari keluarga Jin. Setelah menaklukkan sekte suci Huangfu, kita akan pergi menuju keluarga Tang." Orang yang paling dibenci Jin Yuxi adalah Tanyun, karena Tanyun menghabisi kedua putranya. Yang pertama, Tanyun menghabisi Jin Shaohong dan hanya menyisakan 1 jiwanya saja. Itu membuat Jin Shaohong menjadi orang tidak berguna. Yang kedua, Tanyun menghabisi Jin Shaoxian beserta dengan jiwa-jiwanya. Selain itu, di antara 6 keluarga kuno, keluarga Jin dan Tang selalu menjadi musuh bebuyutan. Lebih dari 140 tahun yang lalu, ayah Tan Xingning yaitu Tang Yongsheng memimpin banyak orang kuat untuk menghabisi keluarga Jin. Tang Yongsheng tidak tahu bahwa Jin Yuxi berhasil meloloskan diri untuk membalas dendam. Jin Yuxi sangat perlu mengambil harta dan sumber daya kultivasi milik sekte suci Huangfu. Itu akan memperkuat keluarga Jin, kemudian membalas dendam pada Tang Yongsheng. Jika Tanyun masih hidup, dia tidak akan mendengarkan saran dari Jin Xianghai. Hari ini, Dante Songsong telah mati selama 3 tahun. Dante Xianer selalu memilih untuk mengasingkan diri dalam hatinya. Hanya dengan cara ini, dia bisa melupakan rasa sakit atas kematian tragis ayahnya. Hanya dengan cara itu, dia juga bisa melupakan pria yang dirindukannya. Pada saat yang sama, Tanyun yang duduk bersila di pagoda suci lantai ke-8. Dia telah memasuki alam nadi ilahi tingkat kedua. Dia melahap energi spiritual langit dan bumi untuk segera menerobos. Ketika seseorang dipromosikan ke alam nadi ilahi, kolam spiritualnya akan mengembun menjadi nadi ilahi. Jika dipromosikan ke alam nadi ilahi tingkat ke-9, maka akan memiliki 9 nadi ilahi. Untuk orang di alam nadi ilahi tingkat sempurna, nadi ilahinya disebut nadi bumi. Jika berhasil melewati kesengsaraan surgawi, maka dia akan memasuki alam ilahi. Di alam ilahi, seseorang akan dapat mengendalikan kekuatan domain atau wilayah sesuai dengan atribut yang dimiliki. Seperti Huangfu Guchong, dia di alam ilahi tingkat ke-9. Dia memiliki atribut kematian dan tanah. Oleh karena itu, saat menghabisi 7 orang yang mengejar Tanyun 3 tahun yang lalu, dia dapat menggunakan domain kematian dan domain tanah. Oke guys, di sini bisa diartikan domain atau wilayah ya. Jadi nggak usah bingung domain kematian atau wilayah kematian. Oke, kita lanjut.
Selain itu, ketika seseorang memasuki alam nadi ilahi, tidak ada kesengsaraan surgawi kecil, hanya ada kesengsaraan surgawi ketika mau menerobos ke alam ilahi. Kesengsaraan surgawi itu dikenal sebagai kematian pertama sebelum dipromosikan, karena kultivator di alam nadi ilahi tingkat sempurna memiliki tingkat kematian setinggi 10% ketika dia melewati kesengsaraan surgawi itu. Sebagai contoh, ada 10 orang di alam nadi ilahi tingkat sempurna yang mencoba melewati kesengsaraan surgawi. Satu di antara 10 itu pasti akan ada yang mati. Tepat 40 tahun kemudian, Tanyun berhasil menerobos ke alam nadi ilahi tingkat ketiga. Tanyun tidak segera melatih tubuh tirani Hongmeng, tetapi melanjutkan berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat tanpa disadari. Tanyun menghabiskan ribuan tahun di dalam pagoda suci. Tiba-tiba, aura yang mendominasi keluar dari tubuh Tanyun, menyebabkan ruang di dalam pagoda lantai ke-8 bergetar hebat. Tanyun saat ini telah mencapai alam nadi ilahi tingkat sempurna. Pada saat ini, Guan Xuankui dan Huang Fuguchong yang sedang duduk bersila. Mereka tiba-tiba mendengar suara Tanyun. Berapa lama kompetisi memperebutkan posisi kepala sekte dimulai? Huang Fuguchong berkata dengan hormat, "Tuan, hanya setengah tahun yang tersisa." Tanyun bergumam, "Setengah tahun di dunia luar, setara dengan 70 tahun di dalam pagoda. Itu sudah cukup untuk mengolah tubuh tirani Hongmeng. Setelah setengah tahun, aku akan kembali. Ayah mertua, Yuner akan segera membebaskan dendammu." Setelah mengambil keputusan, Tanyun melepaskan kesadaran spiritual dan menemukan singa naga emas di lantai 6 telah dipromosikan dari periode kesengsaraan tingkat ke-6 menjadi periode dewasa tingkat ke-7. Kera iblis di lantai ke-7 telah dipromosikan dari periode kesengsaraan tingkat ke-7 menjadi periode pertumbuhan tingkat ke-8. Periode pertumbuhan tingkat ke-8 berarti ranah kera iblis setara dengan orang di alam ilahi tingkat ke-6. Namun, aura yang dikeluarkan kera iblis belum teratur. Itu menandakan bahwa dia baru saja dipromosikan ke periode pertumbuhan tingkat ke-8. Tanyun berkata dengan penuh semangat. Dengan kekuatan tantangan lompatan kera tua, seharusnya dia dapat menghabisi orang di alam ilahi tingkat ke-9. Kalian semua mata-mata sialan. Kalian tidak akan bisa semena-mena lagi. Setelah itu, Tanyun yang sedang duduk bersila, dia menutup matanya dan mulai bersiap untuk mengolah tubuh tirani Hongmeng. Jika Tanyun berhasil mencapai tubuh tirani Hongmeng tingkat ke-7, yaitu tubuh emas Hongmeng, maka kekuatan spiritual beratribut emas di dalam tubuhnya akan lebih menonjol daripada atribut kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya. Tanyun bergumam, "Aku butuh kekuatan. Hanya dengan cara itu, aku bisa membebaskan dendam ayah mertuaku. Aku bisa menghadapi mata-mata dan kekuatan yang ada di belakang semua mata-mata itu. Selain itu, 30 tahun lagi di dunia luar, Yukin dan Ruyanchen akan menikah." Pada saat ini, Tanyun tahu bahwa apa yang harus dia lakukan selanjutnya tidak hanya rumit dan sulit, tetapi juga berbahaya. Karena setiap proses menempa tubuh tirani Hongmeng akan sangat menyakitkan. Tetapi ketika Tanyun memikirkan musuh-musuhnya, rasa sakit itu bukanlah apa-apa. Waktu berlalu, lebih dari 70 tahun di dalam pagoda. Tanyun yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Kekuatan yang telah lama hilang, kamu akhirnya kembali." Tubuh tirani Hongmeng tingkat ke-7, yaitu tubuh emas Hongmeng, aktifkan. Tubuh Tanyun tiba-tiba bersuara. Lalu tubuhnya melonjak hingga 40 kaki, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Tubuh tirani Hongmeng tahap puncak tingkat ke-7, 10 kaki lebih tinggi daripada tubuh tirani Hongmeng tahap puncak tingkat ke-6. Segera, Tanyun berdiri dan tubuhnya tampak seperti raksasa.
Tanyun berkata, sekarang aku telah memasuki tubuh tirani Hong Mengta puncak tingkat ke-7. Aku dapat menghancurkan senjata suci tingkat tinggi hanya dengan tangan kosong. Di benua hukuman surgawi, tidak akan ada orang yang sebanding denganku dalam hal kekuatan fisik. Setelah mengatakan hal itu, tubuh Tanyun tiba-tiba menyusut menjadi normal kembali. Tanyun mengeluarkan jubah ungu dari cincin Kiangkun dan memakainya. Melalui kesadaran spiritual, Tanyun menemukan bahwa kera iblis di lantai ke-7 telah menstabilkan auranya. Singa naga emas di lantai 6 telah memasuki periode kesengsaraan tingkat ke-7. 10 tahun yang lalu waktu di dunia luar, ketika singa naga emas mulai berkultivasi, dia masih di periode kesengsaraan tingkat ke-6. Dan sekarang telah dipromosikan ke periode kesengsaraan tingkat ke-7. Kera iblis saat itu berada di periode kesengsaraan tingkat ke-7, dan sekarang dia dipromosikan ke periode pertumbuhan tingkat ke-8. Alasan mengapa singa naga emas lebih cepat dipromosikan daripada kera iblis itu karena ranah singa naga emas lebih rendah dari kera iblis. Apakah itu manusia atau monster? Semakin tinggi ranah, maka semakin lambat kecepatan untuk dipromosikan. Tanyun keluar dari pagoda sambil tersenyum dan muncul di dalam gua. Wang Fugucong berkata, "Selamat kepada Tuan, karena telah dipromosikan ke alam nadi ilahi tingkat sempurna." Guan Xuan Kui juga berkata dengan hormat, "Selamat kepada Kepala Sekte karena telah dipromosikan ke alam nadi ilahi tingkat sempurna." Pada saat ini, Wang Fugucong dan Guan Xuan Kui tampak terkejut. Mereka terkejut bukan karena Tanyun, melainkan pada kera iblis. Karena 3 tahun yang lalu, ketika mereka berdua berada di dalam gua, mereka tiba-tiba merasakan awan gelap dengan radius 100.000 mil. Itu merupakan kesengsaraan surgawi. Pada saat itu, mereka berdua berpikir bahwa ada orang kuat yang akan melewati kesengsaraan surgawi. Tetapi justru kera iblis yang terbang keluar dari pagoda suci dan ingin melewati kesengsaraan surgawi. Meskipun mereka berdua tidak tahu ranah spesifik dari kera iblis, tetapi mereka berdua tahu bahwa itu setidaknya periode awal tingkat ke-8. Sulit bagi mereka berdua untuk membayangkan bahwa Tanyun yang berada di alam nadi ilahi tingkat sempurna sebenarnya memiliki monster yang begitu kuat. Tanyun sedikit mengangguk dan berkata, "Bagaimana situasi sekte sekarang ini?" Wang Fugucong berkata dengan hormat, "Tuan, kompetisi memperebutkan posisi kepala sekte sudah dimulai 2 hari yang lalu. Pada akhirnya, Jin Wenshu mengalahkan Toba Xiu dan menjadi pemenang. Besok akan diadakan upacara penobatan Jin Wenshu sebagai kepala sekte." Tanyun mengerutkan keningnya dan bertanya, apakah Jin Wenshu dan Toba Xiu adalah jenius yang baru muncul? Wang Fugucong berkata dengan jujur, "Tuan, menurut penyelidikan anggota Assassin, Jin Wenshu muncul di sekte 3 tahun yang lalu, dan dia jenius dari keluarga Jin. Adapun Toba Xiu, dia adalah salah satu jenius teratas di dinasti Toba, dan satu-satunya putra Toba King Tian. Tuan, anggota organisasi Assassin juga telah menyelidiki identitas Toba King Tian. Orang itu adalah jenderal dinasti Toba. Tuan, bawahan ini berpikir bahwa mata-mata itu harus dihabisi satu persatu." Tanpa menunggu Wang Fugucong selesai berbicara, Tanyun melambaikan tangannya dan berkata, "Aku akan menghabisi semua mata-mata itu." Wang Fugucong membungkuk dan berkata, "Tuan, bawahan ini khawatir tentang kekuatan di belakang para mata-mata. Jika mereka menyerang, sekte suci Wang Fu mungkin tidak dapat bertahan." Tanyun berkata tanpa ragu, "Kepala sekte ini memiliki perhitungannya sendiri. Bahkan jika kita tidak bisa melawan, kepala sekte ini tidak takut." Kemudian, Tanyun berkata dengan sangat marah, "Gucong, jangan lupa siapa yang menghabisi ayah mertuaku. Setiap kali aku memikirkan kematian ayah mertuaku, aku membenci semua mata-mata itu sampai ke akar-akarnya." Setelah Tanyun selesai berbicara, dia keluar dari gua dan melayang di langit. Segera, rambut Tanyun berkibar dan kesadaran spiritual miliknya yang tidak terlihat menyebar ke segala arah.
Beberapa saat kemudian, kesadaran spiritualnya mencangkup area seluas 7 juta mil. Biasanya, seorang kultivator di alam ilahi tingkat ke-6 dapat mencangkup radius 7 juta mil. Tingkat ke-7, 7,5 juta mil. Tingkat ke-8, 8 juta mil. Tingkat ke-9, 8,5 juta mil. Lalu alam ilahi tingkat sempurna dapat mencapai 10 juta mil. Tidak terbayangkan bahwa Tanyun yang berada di alam nadi ilahi tingkat sempurna memiliki jiwa yang sebanding dengan orang di alam ilahi tingkat ke-6. Itu berarti jika Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng, dia dapat dengan mudah mengontrol dan menghabisi orang di alam ilahi tingkat ke-6. Tanyun memikirkan semua leluhur dari 8 divisi. Dia tertawa dan berkata, "Para leluhur sialan, jika aku menggunakan semua kemampuanku, aku dapat melawan orang di alam ilahi tingkat ke-9. Ini sudah cukup untuk berurusan dengan kalian." Pada saat ini, Guan Xuankui dan Huang Fuguchong merasakan aura yang dilepaskan oleh Tanyun. Itu sebanding dengan orang di alam ilahi tingkat ke-6. Huang Fuguchong berkata dengan kaget, "Tuan, kamu baru di alam nadi ilahi tingkat sempurna. Mengapa aura milikmu begitu kuat?" Guan Xuankui menelan ludah dan bertanya, "Kepala Sekte, seberapa jauh kemampuanmu dalam melompati tantangan?" Tanyun terdiam sejenak dan berkata, "Jika aku menggunakan semua kemampuanku, aku tidak terkalahkan saat menghadapi orang di alam ilahi tingkat ke-8. Guan Xuankui yang berada di alam ilahi tingkat ke-7 tercengang. Lalu dia bertanya, "Kepala Sekte, apakah maksudmu sekarang ini? Kamu lebih kuat daripada bawahan ini." Tanyun tersenyum ringan dan berkata, "Bagaimana kalau kita coba?" Guan Xuankui buru-buru berkata, Tidak, bawahan ini tidak berani." Tanyun tersenyum dan berkata, "Apakah kamu percaya padaku?" Guan Xuankui berkata dengan sungguh-sungguh, "Bawahan ini percaya. Bawahan juga telah mendengar cerita perkembangan Kepala Sekte dari awal hingga sekarang ini." Tanyun membuang senyumnya. Dia memandang Huang Fuguchong dan berkata, "Bagaimana dengan anggota organisasi Assassin?" Huang Fuguchong menjawab, "Tuan, ketika kamu mulai berkultivasi 10 tahun yang lalu, bawahan ini telah mengirim perintah pada anggota organisasi Assassin yang tersebar di benua hukuman surgawi. Mereka sekarang telah kembali dan berjaga-jaga." Tanyun bertanya, "Ada berapa orang dari organisasi Assassin? Dan berapa banyak orang di alam nadi ilahi dan alam ilahi?" Huang Fuguchong berkata sambil tersenyum, "Tuan, jumlah anggota organisasi Assassin sekarang telah mencapai 10.000. Di antara mereka, 30 orang di alam ilahi termasuk bawahan ini. Bawahan ini berada di alam ilahi tingkat ke-9. Wakil komandan yang bernama Song Wuxin juga berada di alam ilahi tingkat ke-9. 2 orang di alam ilahi tingkat ke-8, 4 orang di tingkat ke-7, 10 orang di tingkat ke-6, dan sisanya dari tingkat kedua hingga tingkat ke-5. Adapun orang di nadi ilahi, ada 1.200 orang." Setelah mendengarkan, Tanyun mengangguk puas, lalu dia berkata, "Kamu telah lama menyelidiki para mata-mata. Apakah kamu menemukan mata-mata yang berada di alam ilahi tingkat sempurna?" Huang Fuguchong berkata, "Tuan, aku belum menemukannya." Tanyun merasa lega dan berkata, "Ngomong-ngomong, mengenai orang kuat dari organisasi hukuman surgawi, apakah kamu tahu?" Huang Fuguchong berkata dengan jujur, "Tian Lao dan Wakil Komandan Wei Kuan dari organisasi hukuman surgawi. Mereka seperti bawahan ini, berada di alam ilahi tingkat ke-9. Mendengarkan hal itu, Tanyun mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya. Dia melihat ke bawah tebing dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kera tua, Dato, cepat keluar. Kalian harus bekerja." Setelah kera iblis menjawab, dia terbang keluar dari gua dan masuk ke dalam dada Tanyun. Sebuah suara terdengar lagi. Kemudian sekelompok cahaya keemasan terbang keluar dari gua dan masuk ke dalam pikiran Tanyun. Tanyun berkata, "Xuankui, Guchong, ayo kembali ke sekte."
Setelah Tanyun menyimpan pagoda suci ke dalam cincin Qiang Kun, dia menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Selama penerbangan, Tanyun menemukan bahwa kecepatannya bisa mencapai 600.000 mil hanya dalam waktu 1 jam. Ketika tengah malam, mereka memasuki alam rahasia sekte suci Huangfu. Kemudian Huangfu Guchong membawa Tanyun yang mengenakan jubah dingin napas kura-kura menuju sebuah danau di bagian timur pegunungan. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga tiba di danau dan memasuki sebuah gua yang gelap. Setelah memasuki gua sejauh 100 mil, mereka melihat cahaya berwarna merah. Cahaya merah itu ternyata sebuah formasi teleportasi. Huangfu Guchong membawa Tanyun dan Guan Xuankui memasuki formasi teleportasi. Pada saat berikutnya, pemandangan di depan mata Tanyun berubah. Dia mendapati dirinya berada di sebuah istana dengan diameter 10.000 kaki. Pada saat ini, ada ribuan pria dan wanita yang sedang berdiri. Mereka semuanya berjubah hitam. Mereka membentuk 6 barisan. Di depan 6 barisan, ada seorang wanita yang gagah tetapi sedingin es. Di seluruh organisasi assassin, dia sangat dikenal. Dia adalah Song Huixin, seorang wakil komandan berdarah dingin yang telah menghabisi banyak musuh. Tanyun menatap mata Song Huixin. Tanyun menemukan bahwa matanya yang dingin memancarkan ketidakpedulian terhadap semua hal di dunia. Tanyun bergumam, wanita ini adalah orang dengan banyak cerita dan pengalaman. Ketika Tanyun bergumam, Huangfu Guchong melirik semua orang dengan ekspresi serius. Kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini adalah calon tuan kita, kepala sekte suci Huangfu, yaitu Tanyun." Setelah mengatakan hal itu, Huangfu Guchong berbalik dan berdiri di depan Song Huixin. Kemudian dia berlutut di depan Tanyun dan berkata, "Bawahan ini memberi hormat pada Tuan." Song Huixin dan 10.000 anggota organisasi assassin semuanya berlutut dan berkata, "Bawahan memberi hormat pada Tuan." Tanyun berkata, "Mata Dewa Hongmeng." Segera, mata Tanyun memancarkan cahaya merah. Lalu dia berkata tanpa ragu-ragu, "Kalian semua angkat kepala dan lihat ke arah kepala sekte ini. Mereka yang melanggar perintah akan dihabisi tanpa ampun." Semua orang mengangkat kepala mereka satu demi satu dan menatap Tanyun. Lebih dari 9.000 anggota organisasi assassin di bawah alam nadi ilahi tingkat ke-6 tiba-tiba tampak muram. Tanyun berkata, "Kalian yang merupakan mata-mata berlutut dan yang bukan berdiri." Segera, Huangfu Guchong, Song Huixin dan semua orang berdiri. Tanyun mengangguk puas dan bergumam, "Ternyata memang benar, organisasi assassin ini dibuat oleh ayah mertua dengan sangat hati-hati." Tanyun melirik kerumunan dan berkata tanpa ragu, "Guchong, kamu ikuti kepala sekte ini menuju gunung kuno Huangfu." Song Huixin memimpin semua anggota dan menjaga gerbang keluar dari sekte suci Huangfu. Mulai hari ini, tidak ada yang diizinkan meninggalkan alam rahasia sekte suci Huangfu. Siapapun yang melanggar perintah, tidak peduli siapa dia, akan dihabisi tanpa ampun. Keesokan harinya, di gunung kuno Huangfu, pada saat ini, lebih dari 7 juta murid dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi dan gerbang suci. Mereka berdiri dengan tegak. Di depan para murid ada kepala divisi, tetua dan diaken. Di antara mereka, ada Shen Shubing yang jantungnya berdebar kencang. Dia telah mengetahui dari Mu Mengyi dan Song Xiao bahwa Tanyun masih hidup. Di barisan terdepan, ada leluhur dari 9 divisi. Di depan para leluhur itu ada Dan Tayu. Di samping Dan Tayu, ada komandan organisasi hukuman surgawi, yaitu Tian Lao. Pada saat ini, Yuan Fengjun membentangkan karpet merah dari bawah tangga hingga atas istana surgawi. Kemudian, Yuan Fengjun naik ke langit dan melayang di atas alun-alun. Dengan ekspresi serius, dia berkata dengan keras, "Sekte suci Huangfu telah berada dalam masalah selama lebih dari 10 tahun. Kepala sekte lama dihabisi oleh Tanyun. Kemudian Tanyun juga telah dihabisi. Tetapi dengan bantuan roh leluhur yang ada di surga, sekarang sekte suci Huangfu akhirnya kembali tenang." 3 hari yang lalu, Jin Wengshun, seorang murid dari divisi Pil, menjadi tidak terkalahkan dalam kompetisi. Dapat dikatakan bahwa dia adalah sang juara dan menjadi kepala sekte berikutnya.
Setelah Yuan Fengjun mengucapkan kata-kata itu, dia sendiri merasa jijik. Dalam hatinya, dia tidak pernah percaya bahwa Tan Yun akan menjadi mata-mata. Yuan Fengjun menarik napas dalam-dalam dan berteriak lagi. Sekarang semua orang berlutut dan membungkuk bersama. Mendengarkan hal itu, semua orang berlutut kecuali dua orang. Keduanya adalah Tian Lao serta Dan Tayu. Dan Tayu berkata dengan acuh tak acuh, orang tua ini sedang tidak enak badan hari ini, jadi tidak akan berlutut. Para murid secara alami tidak berani mengatakan apapun. Sebaliknya, Jin Xianghai, leluhur agung divisi Pil, wajahnya tampak merah. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, suara Jin Yushi terdengar di pikirannya. Jangan pedulikan dia. Tunggu Jin Wenshu sampai menjadi kepala sekte. Lalu kepala keluarga ini akan menemukan cara untuk menghancurkannya. Jika Dan Tayu berani mengirim seseorang di depan umum untuk mencegah Wenshu naik ke tahta, kamu harus segera pergi. Kemudian kamu pimpin anggota keluarga Jin dan bertarung sampai mati dengan sekte suci Wangfu. Jin Xianghai mengangguk. Dia tahu bahwa kepala keluarga Jin sedang bersembunyi di atas langit. Pada saat ini, Yuan Fengjun sengaja tidak membahas bahwa Dan Tayu tidak berlutut. Kemudian dia berkata dengan keras, sekarang tetua penegak hukum ini mengumumkan bahwa upacara penobatan Jin Wenshu secara resmi dimulai. Mendengarkan hal itu, suara teriakan para murid terdengar. Kami memberi hormat pada kepala sekte. Jin Xianghai yang sedang berlutut, dia berkata dengan penuh semangat, bawahan memberi hormat pada kepala sekte. Di antara lebih dari 7 juta murid, seorang pria yang memegang pedang Dewa Hongmeng menginjak karpet merah dengan semangat tinggi. Orang itu adalah Jin Wenshu. Pada saat ini, Jin Wenshu tersenyum bahagia. Yuan Fengjun berkata, kepala sekte Jin Wenshu naiklah ke istana surgawi. Jin Wenshu memegang pedang Dewa Hongmeng di kedua tangannya dan mulai menaiki tangga. Di bagian bawah tangga, para leluhur agung kecuali Jin Xianghai, mereka sangat terbakar amarah, terutama Toba King Tian. Dia memikirkan Toba Lin yang telah menghabisi Dante Swangsong, tetapi justru yang menjadi kepala sekte adalah Jin Wenshu. Setengah jam kemudian, Jin Wenshu muncul di depan gerbang istana. Yuan Fengjun berteriak, kepala sekte Jin Wenshu, beri penghormatan kepada leluhur pertama. Yuan Fengjun melambaikan tangan kanannya, dan segera gerbang istana terbuka. Pada saat ini, Jin Wenshu yang memegang pedang Dewa Hongmeng di kedua tangan, dia membungkuk ke arah patung leluhur pertama. Tiba-tiba dia menjerit ketakutan. Dia melihat sosok bayangan ungu melintas di depannya, dan kemudian dia dicekik. Ternyata itu Tan Yun. Dia muncul di depan semua orang dengan niat membunuh yang menakjubkan. Faktanya tadi malam Tan Yun sampai di istana surgawi melalui formasi teleportasi. Di masa lalu, istana surgawi disimpan di istana Wangfu oleh Dante Swangsong. Kemudian, anggota organisasi assassin membuat formasi teleportasi yang menghubungkan markas di dasar danau dengan istana Wangfu. Pada saat ini, Shen Shubing, Mu Mengyi, Song Wuxiao dan Sui Xian menatap Tan Yun. Mereka menangis dengan gembira. Para murid divisi berjasa berteriak, senior masih hidup. Aku sangat senang. Kupikir senior benar-benar sudah mati. Apa yang terjadi 10 tahun yang lalu? Leluhur penegak hukum keempat membawa kembali tubuh dan pedang dewa milik senior. Pada saat ini, tidak hanya para murid yang tercengang, tetapi bahkan Feng Yun, Jin Xianghai, Si Tuwen, dan leluhur agung lainnya, serta leluhur dari berbagai divisi. Namun, Tan Yun benar-benar muncul di depan semua orang. Feng Qingcheng yang sedang berlutut, dia menatap Tan Yun. Matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan dan kerumitan. Jin Xianghai tiba-tiba berdiri. Dia mengulurkan jari tangan kirinya menunjuk ke arah Tan Yun dan meraung, Tan Yun, kamu binatang buas yang menghabisi kepala sekte lama. Sekarang lepaskan kepala sekte kita. 23 leluhur divisi Pil berdiri dan berteriak dengan marah, lepaskan kepala sekte kita. Si Tuwuhen memikirkan kematian cicitnya. Dia juga berdiri dan berkata dengan marah,
Kamu dasar sialan. Pada saat ini, selain lebih dari 7 juta murid yang masih berlutut, leluhur agung, dan leluhur dari berbagai divisi, mereka berdiri satu demi satu dan memarahi Tanyun. Menghadapi penghinaan, Tanyun tampak tenang. Dia memegang Jin Wenshu tinggi-tinggi dengan tangan kirinya dan berteriak, "Beraninya kamu ingin mengambil posisi kepala sekte?" Setelah berbicara, Tanyun membanting Jin Wenshu. Jeritan Jin Wenshu tiba-tiba berhenti. Seluruh tubuhnya hancur secara tiba-tiba. Pedang Dewa Hongmeng yang jatuh ke tanah, kemudian terbang ke tangan kiri Tanyun. Tepat ketika leluhur dari berbagai divisi ingin menghabisi Tanyun, Tanyun memegang pedang di tangan kirinya dan mengangkat segel kepala sekte di tangan kanannya. Lalu dia berteriak, "Segel kepala sekte ada di sini. Aku ingin melihat siapa yang bisa menghancurkanku." Pada saat ini, sebagian besar dari 7 juta murid tidak tahu mengenai segel kepala sekte. Tetapi ada beberapa murid yang tahu arti dari segel kepala sekte, lalu memberitahu murid lainnya arti dari segel kepala sekte. Leluhur agung, leluhur, dan pejabat tinggi dari berbagai divisi terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tanyun memiliki segel kepala sekte yang dulunya milik leluhur pertama sekte suci Wangfu. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa segel itu dulunya telah dicuri dari tangan leluhur pertama. Tetapi mengapa itu muncul di tangan Tanyun? Pada saat ini, Tanyun berkata dengan sungguh-sungguh, 10 tahun yang lalu, kepala sekte ini tidak menghabisi kepala sekte lama. Tetapi seseorang berpura-pura menjadi kepala sekte ini. Tanpa menunggu Tanyun selesai berbicara, Toba King Tian melihat ke arah samping pada 7 leluhur agung kecuali Feng Yun. Lalu dia berkata, "Semuanya tolong jangan percaya omong kosong Tanyun. Segel kepala sekte di tangan Tanyun itu palsu." Mendengarkan hal itu, 7 leluhur agung tidak peduli apakah itu asli atau palsu. Mereka hanya ingin menghabisi Tanyun. Pada saat yang sama, mereka juga menebak bahwa Dan Tayu telah bekerja sama dengan Tanyun. Begitu Tanyun menjadi kepala sekte lagi, maka konsekuensinya bagi mereka tidak terbayangkan. 8 leluhur agung tahu bahwa mereka harus menghabisi Tanyun secepat mungkin. Saat 8 leluhur agung akan menyerang Tanyun, Dan Tayu menjentikan jarinya. Sebuah kekuatan spiritual menyelimuti para murid. Jelas Dan Tayu khawatir perang akan dimulai dan mempengaruhi murid yang tidak bersalah. Pada saat ini, alun-alun istana surgawi tiba-tiba meluas hingga radius 50.000 mil. Jelas, istana surgawi ini adalah sebuah senjata dengan kualitas sangat tinggi. Oke guys, Mimin perjelas ya. Jadi istana surgawi hanya akan dikeluarkan ketika penobatan kepala sekte baru. Kalau istana Wangfu itu tempat tinggal para kepala sekte. Jadi jangan bingung ya. Oke, kita lanjut. 8 leluhur agung berteriak pada lebih dari 150 leluhur dari 8 divisi. Cepat, hancurkan Tanyun menjadi 10.000 keping. Toba King Tian dan Jing Xianghai yang berada di alam ilahi tingkat ke-8. Mereka memimpin semua leluhur menuju Tanyun. Feng Yun yang berada di alam ilahi tingkat ke-8. Dia sangat cemas. Dia mengeluarkan kekuatan spiritual dari tubuhnya dan terbang ke arah Tanyun seperti kilat. Dia mencoba menyelamatkan Tanyun. Seluruh tubuh Dan Tayu tiba-tiba dipenuhi dengan aura alam ilahi tingkat sempurna. Dia langsung menghabisi lebih dari 20 leluhur di alam ilahi tingkat ketiga hingga ke-6 dari divisi jiwa binatang. Si Tu Wuhen tiba-tiba berhenti. Dia yang awalnya berada di alam ilahi tingkat ke-9 tiba-tiba mengeluarkan aura alam ilahi tingkat sempurna. Dia berbalik untuk menyerang Dan Tayu. Si Tu Wuhen yang menyembunyikan ranah aslinya, sekarang dia sangat bersemangat. Dia menantikan perang saudara di sekte suci Wangfu. Kemudian, istana jiwa ilahi dan sekte abadi akan bergabung untuk menghancurkan sekte suci Wangfu. Dan Tayu berkata, "Komandan hukuman surgawi dan wakil komandan, lindungi kepala sekte Tianlao dan Wei Kuan yang berada di alam ilahi tingkat ke-9. Mereka melesat menghabisi para leluhur yang mencoba menyerang Tanyun." Tiba-tiba ada raungan memekakan telinga di langit. Itu Guan Xuan Kui dan 14 leluhur penegak hukum lainnya yang bergabung dalam pertempuran. Tanyun berkata,
Semua pejabat senior dari Sekte Suci Wangfu, dengarkan perintahku. Semua mata-mata harus dihabisi tanpa ampun hari ini. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng, dan pada saat berikutnya, dia muncul di depan leluhur divisi pil yang berada di alam ilahi tingkat kelima. Hanya dengan satu pukulan, tubuh leluhur itu hancur seketika. Sosok Tanyun melintas lagi. Kemudian, dia menghabisi leluhur divisi jiwa binatang yang berada di alam ilahi tingkat keempat. Waktunya Saweria dari Bang Ohan lagi nih. Sehat selalu buat penonton dan Mimin. Semoga kolam spiritual Mimin gak habis karena tantangan 10 episode. Amin, amin. Dari Bang Rofik sekarang, 10 episode angka satunya aku ganti angka 5. Oke, Mimin kan hari Senin libur tuh ya. Nah, nanti hari Selasa kita lihat ya, apakah Mimin mampu membawakan 10 episode lagi apa enggak ya. Karena Mimin juga dapat tantangan lagi dari Bang Yoga ya, 10 episode 250.000 lagi. Jadi ditunggu aja hari Selasa ya. Oke, episode kali ini baru saja dimulai pertarungan melawan para mata-mata. Ya udah, kita tunggu aja di episode kelanjutannya ya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.